Halo Sobat Film, apa kabar kalian? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di video ini saya akan mereview sebuah film Jepang yang menceritakan seorang wanita cantik dan menjadi janda kaya setelah ayah mertuanya memberi sebuah klub malam di kawasan elit Amerika. Hingga akhirnya dia diperebutkan oleh 3 orang pria, yaitu mantan, mertua, dan suami. Kemudian bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita simak bersama-sama. Di awal film, kita melihat Aiko sedang menunggu tim SAR yang sedang turun dari helikopter. Setelah sampai di pos, Aiko menanyakan keberadaan suaminya. Kedua tim regu penyelamat tersebut mengaku belum menemukan lokasi kecelakaan suaminya pasca kecelakaan. Dan Sakuraba, ayah mertua Aiko, sangat sedih mendengar kabar itu. Lalu Sakuraba menambah upah para tim SAR untuk mencari kembali anaknya yang bernama Ken. Lalu pencarian tahap kedua dilaksanakan. Pada saat itu, Sakuraba juga ikut serta dalam pencarian. Aiko menangis sendirian tinggal di posko, sambil menunggu kabar dari suaminya. Tak berapa lama helikopter mendarat. Aiko harap-harap cemas menanti kabar. Ternyata ayah mertuanya, Sakuraba, datang dengan langkah gontai, menandakan bahwa Ken belum ditemukan. Sakuraba hampir pingsan karena kedinginan. Aiko dengan cepat memberikan selimut, namun Sakuraba tetap kedinginan. Hingga akhirnya Aiko menghangatkan tubuh mertuanya dengan serabi lembutnya. Sejak saat itu, Sakuraba jadi ketagihan akan serabi lempit menantunya itu. Setelah beberapa hari, Ken menelpon Aiko bahwa dia selamat dari musibah itu. Aiko sangat senang mendengar suaminya selamat. Namun, Aiko terlanjur memberikan serabi lempitnya pada Sakuraba. Sore itu, restoran seafood yang dikelola Aiko bersiap-siap tutup. Tak berapa lama, Ken tiba setelah selamat dari musibah. Aiko sangat terharu melihat keadaan suaminya sehat-sehat saja. Setelah itu, Ken pun memberi tusukan enak kepada Aiko karena sudah lama tidak membelai Aiko. Keesokan harinya, Aiko tiba di sebuah restoran, namun Ken diam-diam menemui rekannya yang bernama Takashimura. Setelah urusannya selesai, Ken kembali menemui istrinya. Dan ternyata Takashimura baru sadar bahwa wanita yang bersama Ken adalah mantan pacarnya dulu. Dan Takashimura berniat untuk menemui Aiko. Setelah itu, Ken bersama Aiko kembali ke restoran seafoodnya. Ternyata mobil ayah Ken yang bernama Sakuraba sedang parkir di sana. Kemudian Aiko dan Ken pun diajak duduk bersama oleh Sakuraba. Lalu Sakuraba menyatakan tahun ini adalah tahun keberuntungannya karena klub elit dan terkenal berhasil diakuisisinya. Di sana Ken angkat jempol buat ayahnya. Saat itu juga Sakuraba meminta Aiko untuk merekrut beberapa pegawai cantik. Setelah itu mereka langsung ke lokasi. Di sana Aiko dan Ken hampir tak percaya. Lalu Sakuraba mendekati Aiko dan ingin klub tersebut hanya dikelola oleh Aiko, bukan Ken. Aiko saat itu tak menerima, tapi juga tak menolak. Selanjutnya, Sakuraba meminta Ken untuk menambah sebagian peralatan dari Jepang langsung. Dan ternyata itu hanya modus Sakuraba demi kebebasan berkumpulnya dengan Aiko. Aiko sebenarnya menolak karena di sana ada Ken. Tetapi Sakuraba tak peduli dan melanjutkan untuk memberi tusukan enak kepada Aiko. Awalnya Aiko tidak merespon itu karena mendadak. Tapi berkat kematangan Sakuraba tentang tusukan enak, Aiko pun akhirnya nurut juga. Kemudian Ken tiba-tiba muncul di sana. Dia melihat ayahnya sedang memberi tusukan enak kepada Aiko. Ken tak sanggup berkata apa-apa. Sungguh teganya Aiko bersama ayahnya. Ken meluapkan kegalauannya dengan makan sebuah permen. Pada malam harinya, Aiko memberikan kata sambutan tentang grand opening klub malam Rainbow miliknya. Para tamu undangan silih berganti memberikan selamat pada Aiko. Sebagian memuji kecantikan Aiko. Ken juga di sana, tapi dengan wajah kecewa dan kesal. Setelah itu, Aiko mengganti gaunnya untuk para tamu. Melihat itu, Sakuraba langsung ingin memberi tusukan enak pada Aiko. Selesai grand opening tersebut, Aiko dan Ken pulang tetapi dengan langkah buru-buru dengan mobil masing-masing. Kerenggangan Ken dengan Aiko ternyata dipantau oleh Takashimura. Bahkan Takashimura juga mengunjungi restoran Aiko secara diam-diam.
Suatu ketika, Aiko dirampok dan dipaksa untuk bercocok tanam. Namun Takashimura tiba-tiba datang dan menyelamatkan Aiko. Di sana, Takashimura ingin kembali pada Aiko. Aiko tak percaya dengan semua alasan Takashimura. Ternyata kejadian tadi adalah skenario Takashimura. Di pagi hari, Aiko sibuk dengan restoran seafoodnya. Begitu sampai di sana, Aiko dapat telepon dari Sakuraba yang merupakan ayah mertuanya. Sakuraba pura-pura sedih karena uangnya hilang. Aiko menjawab itu bukan urusannya, tetapi seorang wanita yang merupakan karyawannya meminta Aiko untuk menolong Sakuraba. Akhirnya Aiko luluh juga kepada mertuanya. Sebenarnya Aiko tahu kalau itu hanyalah modus Sakuraba. Hingga akhirnya Aiko pun meluncur ke resort mewah mertuanya. Sakuraba sangat senang dengan kehadiran Aiko. Kali ini Aiko juga mulai terbiasa dengan sifat Sakuraba. Dan akhirnya, Sakuraba pun memberi tusukan enak kepada Aiko. Tak berapa lama Ken bersama temannya datang. Ken sepertinya tahu kalau Sakuraba memberi tusukan enak kepada Aiko. Setelah melihat mobil Aiko parkir di sana, Ken tak bisa membendung amarahnya. Ken menabrak mobil ayahnya berulang kali sampai hancur. Sakuraba dan Aiko akhirnya keluar melihat kelakuan Ken. Setelah itu, emosi Ken makin tak terkendali. Ken merasa dikhianati oleh orang-orang yang dicintainya. Ken makin ugal-ugalan nyetir mobilnya, dan Ken sepertinya merasa tak berguna lagi untuk hidup. Tiba-tiba mobil Ken masuk jurang yang kemudian meledak dan terbakar. Keesokan harinya, kepergian Ken telah dimuat di surat kabar. Takashimura makin berpeluang mendekati Aiko. Di sana, Aiko dan Sakuraba dalam suasana berduka atas kepergian Ken. Takashimura juga hadir di sana sekedar berbelasungkawa. Setelah itu, Sakuraba berniat menikahi Aiko. Namun Aiko menolak keinginan Sakuraba. Kemudian Takashimura bertemu dengan Aiko, mantan pacarnya dahulu. Takashimura mengajak Aiko untuk kembali ke Jepang dan memulai hidup baru di sana. Aiko sepertinya mempertimbangkan maksud Takashimura. Takashimura berjanji akan membahagiakan Aiko kelak. Lalu Aiko meminta keseriusan rencana Takashimura. Setelah itu, Aiko cerita kepada mertuanya tentang mantan pacarnya dulu, bahwa mantannya tersebut mengajaknya menikah dan kembali ke Jepang. Setelah itu, Sakuraba merasa kecewa kepada Aiko. Karena Sakuraba juga ingin menikahi Aiko, Aiko merasa kebebasannya terbelenggu, dan Aiko bergegas ingin meninggalkan semuanya. Namun pegawainya yang bernama Yuko membujuk supaya Aiko membatalkan niatnya. Namun Aiko tak peduli lagi dengan Amerika. Aiko ingin kembali ke kampung halaman. Di sana Takashimura telah menunggu Aiko. Sebelum mereka kembali ke Jepang, Takashimura terlebih dahulu memberi tusukan enak pada Aiko selama 1 malam di hotel. Juga jalan-jalan keliling kota. Setelah itu, mereka makan siang di restoran mewah. Di sana Aiko merasa ragu dengan pilihannya untuk pergi bersama Takashimura kembali ke Jepang. Kemudian Aiko meminta Takashimura lebih dulu kembali ke Jepang. Dan Aiko akan menyusul apabila semua urusannya telah selesai. Akhirnya, Takashimura pun berangkat lebih dulu untuk pulang kampung. Aiko di sana bersedih karena harus berpisah dengan Takashimura. Di sana Takashimura tak menyadari kalau Aiko sebenarnya hanya bohong aja. Aiko ingin hidup damai tanpa gangguan siapapun. Aiko telah cukup menderita dengan orang-orang yang dicintainya selama ini. Dan film pun berakhir. Oke sobat film, sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.